Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis salat subuh yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpulnya kita merupakan wasilah tawasul kita kepada Allah dengan amal saleh. Kita berharap Allah jadikan kumpul kita ini sebagai bagian dari sebuah sabab datangnya kemuliaan ke depan insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat akhir zaman ini bukan sesuatu yang main-main. Kenapa? Karena memang pada akhirnya beliau akan mencontohkan bagaimana kita beribadah kepada Allah dan Allah menerima ibadah yang kita lakukan. Karena jujur kalau bicara ibadah, kita beribadah kepada Tuhan yang sama, di tempat yang sama, dengan cara yang sama, pun bernabikan Muhammad dengan nabi yang sama. Cuma hasilnya bisa berbeda. Ini enggak bisa dibiarkan. Islam, agama yang menginginkan manusia yang beragama di atasnya mengerti bahwa setiap ibadah yang Allah perintahkan itu akan memiliki bekas buat orang yang mau melakukan dengan cara apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Dan yang mengatakan ini Allah. Dalam Al-Quran pada surat Al-Hadid ayat 28 ketika Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Ayat ini dipakai oleh Al-Alama Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, pensucian jiwa. Karena memang seluruh ibadah ini mensucikan jiwa orang yang melakukannya. Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, beliau menjelaskan bahwa mensucikan jiwa ini memiliki tahapan-tahapan. Merujuk pada apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah, beliau memberikan muqaddimah pada kitabnya dengan ayat Al-Hadid ayat 28 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang amanu. Dalam segi grammar bahasa Arab, ini amanu ini kan sesuatu yang sifatnya lampau. Kalau mungkin letter terjemahannya cuma ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman saja gitu. Padahal amanu ini sifatnya past dan lampau. Hai orang yang telah beriman, yang imannya sudah diuji. Makanya di surat Al-Ahzab ayat 35 dikatakan, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mukmin setelah Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman.
Allah perintahkan, hai orang yang telah beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ada amr, perintah. Dan dalam Islam kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah dalam Islam hukumnya wajib. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu bi rasuli, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak cara menerjemahkannya ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini menjelaskan ada orang beriman yang tidak bertakwa gitu loh. Ada orang beriman yang tidak beriman dengan yang Rasul bawa. Ada. Saya kadang-kadang melihat sendiri di keluarga sendiri gitu. Jujur loh. Hafalan Quran bapak, ibu saya itu nggak sebanyak hafalan Quran anak-anaknya loh. Kerudung ibu, nenek-nenek saya tidak sepanjang kerudung istri saya loh, atau perempuan-perempuan muda di keluarga kami. Tapi jujur, hati orang tua kami tidak pernah terkalahkan oleh anak-anak yang hafalan Qurannya banyak, kerudungnya pun panjang. Bukan berarti lantas meremehkan mereka yang sudah syar'i, bukan. Ini cuma kabar saja. Ternyata memang ada orang beriman yang mungkin ketakwaannya pun dipertanyakan. Ada juga orang yang beriman bahkan dia belum mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek, kenapa sih kerudungnya ndak kerudung panjang? Jawaban dia simpel. Dulu nggak ada yang jual. Kalau sekarang semua dagang kerudung, betul. Ternyata mengalami kesulitan dalam membeli kerudung. Ya, tapi kan itu nyata sekali bahwa bukan berarti dia nggak melakukan, cuma mungkin belum sampai pula dalil buat dia. Ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Boleh diterjemahkan pula, tidak ada orang beriman kecuali tidak ada orang yang bisa bertakwa kepada Allah kecuali landasannya iman. Makanya orang yang puasa, contoh puasa dah, ya. Itu kan ayatnya orang beriman, ujungnya la'alakum tattaqun. Jadi terjemahannya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang yang beriman. Maaf yang nggak beriman bisa tunggu di luar gitu loh. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Ini nggak main-main. Ketika Allah katakan orang beriman bertakwa, orang beriman mencontoh Rasul, janji Allah sudah umum. Yu'tikum kiflain min rahmati. Allah janjikan dua kemuliaan dari rahmat Allah. Kenapa? Karena setiap ibadah itu harus berefek pada orang yang melakukannya. Oke, kita akan bahas bagaimana ibadah ini diterima oleh Allah kan. Karena boleh jadi dia orang yang ibadah, cuma selesai ibadah mirip sama sebelum ibadah. Padahal setiap ibadah yang dilakukan dengan cara yang benar akan membuat si pelakunya lebih mulia ketimbang sebelum beribadah. Contoh, kita bicara rukun Islam lah. Rukun Islam ya, itu kan ibadah. Yang pertama kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul? Ada yang beda enggak syahadatnya? Enggak ya, insyaallah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi Muhammad hamba dan Rasulnya. Persaksian kita. Ini kalau syahadatnya betul, Islamnya bukan paksaan, Rasul sudah mengatakan, orang yang bersyahadat, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Orang yang bersyahadat,
Allah haramkan darahnya ditumpahkan. Orang Islam tidak boleh dibunuh. Maka kelompok apapun yang mengatasnamakan Islam, menghalalkan darah orang Islam, wallahi sesat, menyesatkan. Ya. Karena Islam kalau sudah haramkan sesuatu, maka caranya pun haram. Membunuh orang Islam haram, maka menyebabkan orang Islam terbunuh pun haram. Dalam qaidus syar'i usulul fiqh, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Itu nggak boleh tuh ya. Makanya di Islam ini sangat hati-hati sekali. Ya, buat orang-orang yang masih mengatakan bahwa demonstrasi itu jihad, tobat buru-buru. Ya, Anda mau bertahan, nanti Anda yang nyesel di akhirat. Karena Rasul sudah mengatakan dalam sebuah riwayat Al-Bukhari, syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Antum mau pakai dalil apa kalau sudah begitu? Ya, ini kadang-kadang kita gara-gara mengatasnamakan jihad secara serampangan, seakan-akan Nabi nggak mencontohkan jihad. Dirwatus sanamihi al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Ini saya kalau lagi di Jakarta masuk ke beberapa instansi-instansi pemerintah, karena ada rutinitas ngajar di sana, itu saya suka melihat teman-teman kok lagi demo itu, khususnya kalau lagi ada kegiatan di KPK biasanya itu. Saya kalau masuk ke KPK, pengawalan khusus masuk ke dalam, suka ada yang demo itu. Allahu Akbar, tangkap si fulan, Allahu Akbar, turunkan si fulan, Allah. Saya suka bilang, hei, Zohor, sholat dulu. Kata dia, tanggung tat, lagi jihad. Oh, tanggung. Ini kan bahaya nih kalau sudah begini ya. Bahkan ada yang mengkosor sholat demi itu. Ini sudah serampangan ini sudah ya. Ini nggak diperbolehkan hujatan, cacian, makian Anda dari pinggir jalan merusak pemerintah, merusak pimpinan negeri ini. Kalau awak sudah nggak setuju sama nahkoda, mau kemana ini bahtera berlabuh. Wallahu alam bishawab. Makanya nasihat Syekh Shalih Al Utsaimin mengatakan yang sudah jarang itu rakyat mendoakan pemimpinnya. Kita lupa bahwa doa ini senjata orang beriman. Ya, kita jujur sajalah. Dari zaman Pak SBY ada yang doain ya, jujur. Sekarang ganti Pak Joko, ada yang ngedoain ya. Gimana mau punya pemimpin yang baik kalau kita nggak mendoakan? Dia Muslim bukan? Muslim. Boleh nggak kita mendoakan dia? Khalas, doakan. Itu lebih baik. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Kita minta kepada Allah, berikan hidayah pada pemimpin kami ya Allah. Muliakan dia dengan agama yang mulia ini. Alangkah indahnya Islam. Lianad dina yusrun, karena agama sebuah kemudahan. Nabi mengatakan, fa innad dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Ini darahnya tidak boleh ditumpahkan. Hartanya tidak boleh dijarah. Kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Bahkan orang Islam tidak boleh dighibah. Baru satu loh kita bahas syahadat ini. Kalau betul syahadatnya, maka dia menjadi orang yang tidak mungkin serampangan dalam beragama. Ya, kalau bicara panas hati dengan keadaan dari zaman sahabat juga pada panas melihat musuh Rasul kepada Rasul. Abu Lahab, Abu Jahal, warga Taif yang menyakiti Rasul. Umar tinggal berdiri mulu, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala mereka. Mintalah kebinasaan buat Abu Lahab, Abu Jahal. Bahkan malaikat penunggu gunung, penunggu laut minta izin menebalikan gunung, menebalikan laut kepada Taif. Apa kata Rasul? Bahkan aku meminta ke Allah agar Allah lahirkan dari tulang sumsum mereka orang yang mengesahkan Allah. Ya, kita lihat sendiri anak-anak musuhnya itu, Mughirah bin Abi Jahal. Masya Allah. Kemudian kita lihat Khalid bin Walid bin Mughirah.
dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Iya, doa. Karena memang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liutammima makarimal akhlak. Digiring manusia untuk pahamin. Kalau syahadatnya betul kena. Kita bicara salat dalam rukun Islam. Sepakatlah ayat sudah mengatakan salat ini tanha anil faksa wal munkar. Salat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Harusnya orang yang habis sholat tidak berbuat keji dan munkar. Harusnya. Loh kok ini banyak Ustaz orang habis sholat berbuat keji dan munkar. Yang gampang sering terjadi itu nuker sendal, nyolong sendal, menggibah imam. Aduh penderitaan imam ya. Semoga Allah muliakan imam, Masya Allah ya. Kita kalau jadi imam tuh penderitaan di Indonesia ini, penderitaan imam satu lah ya. Nggak didemenin makmum kalau baca panjang, betul. Padahal imam ini menegakkan sunnah, ini subuh, ya kan? Inna salatal fajri kana masyhuda. Salat yang disaksikan subuh. Kelihatannya 2 rakaat, bobot ayatnya, Masya Allah. Apalagi nanti afdhalus sholatul lail tulal qiyam, tarawih. Sebaik-baik sholat tarawih nanti yang paling lama berdiri. Kalau imam yang mulia kan praktek langsung kan. Cuma kadang-kadang ini makmum nggak ngefans lah sama imam yang baca panjang. Saya nggak paham sebabnya apa, tapi itulah yang terjadi gitu ya. Tapi kalau di sini saya yakin, saya salut, saya bakal kasih kabar ke Jakarta ini betapa orang Jakarta harus tahu di Bali ini subuh penuh ini, Masya Allah ya. Subhanallah. Ya, kami di Jakarta dulu-dulu tuh kalau sudah mulai ngimamin pakai ayat yang panjangan dikit suka makmum pada kesel kadang-kadang. Walam dolin. Amin. Bismillah. Yasin. Ini kalau yang buru-buru tobat dengar kayak gini ngambil napas di belakang saya. Aduh. Ada yang kayak pohon kering krekek. Ada yang ngomong dalam hati, Allah berarti di mana nih ayat ya Allah. Yang kacau yang belakang nyaut, nggak demen imam katanya. Padahal Imam Yasin, Allahu Akbar, rusak sudah. Aduh manusia, Masya Allah ya. Kok bisa begitu Ustaz? Wallahu alam bishawab. Ya memang karakter ini di negeri kita banyak. Ya kok bisa begitu Ustaz? Iya. Antum bisa bedakan lah kelas negeri kita sama negeri-negeri Islam lah. Itu bisa dilihat dari intonasi azan. Kalau di Indonesia ini azan ini terkesan panjang-panjang. Kalau di negeri Islam khususnya di Saudi Arabia, di Mekah Madinah, itu kita bisa bedakan. Yang sudah umroh haji tahulah. Kalau saya salah kritik aja langsung. Di negeri Islam itu azan itu pendek-pendek, betul. Orang semua menanti sholat. Makanya kalau di Mekah Madinah kita datang ke Masjid Haramain itu sebelum azan kan. Karena kalau pas azan nggak kebagian tempat, apalagi di Mekah ditutup sudah kan. Nah, kita kalau intizar waktu sholat, menanti waktu sholat, nggak lama azan berkumandang, seneng. Dan azannya semua sono pendek-pendek. Di sana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek. Tadi azan panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang lebih panjang. Kok di Indonesia panjang, Ustaz? Diharap pendek. Oh jangan nanya Ustaz jarang azan, jujur jarang azan. Tanya aja muajinah, pengalaman muajin tanya. Apa yang membuat Anda kok panjang azannya di Arab pendek? Kenapa? Jawaban muajin tuh, ya Allah panjang aja pada nggak ngumpul, gimana pendek gitu katanya. Ini yang terjadi, makanya kalau di negeri Islam kita dengar azan tuh seneng loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Seneng loh. Coba di negeri kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget dengerin. Ya Allah udah zuhur. Ada orang yang tercipta untuk beribadah, malah menjadi orang yang senang kalau ibadah sudah selesai. Ini kan aneh. Seakan-akan dia senang kalau udah ibadah selesai itu. Kayak tadi makmum yang dengar imam baca panjang, senangnya kalau sujud terakhir. Innaka hamidum mazid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Perempuan tubuh kamu kena. Aduh, beres juga deh. Subhanallah. Padahal kalau dia tahu kemuliaan solat tanha anil faksa wal munkar, solat ini mencegah kekejian dan kemungkaran. Betapa dia berhajat dengan solat tersebut. Bahkan dalam sebuah riwayat, kalau kau tahu betapa besarnya pahala solat subuh, merangkak kalau perlu kau mendatangi masjid. Bahkan tanda-tanda orang munafik karena lalai dengan sholat isya, asar, beberapa ibadah yang dikabarkan. Ini menandakan bahwa sholat sebuah kemuliaan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan kemuliaan persatuan kesatuan kalian tergantung sholat kalian. Ini kan bukti sekali. Dan hal ini tidak main-main. Karena sholat Allah Isra Mi'rajkan hambanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kok ada orang di akhir zaman ini ama sholat berat ya, Masya Allah. Ya, ada yang salah berat ini. Kita bicara puasa, kita bicara zakat, kita bicara umrah haji. Wallahi, seluruh ibadah ini membuat si pelakunya mulia. Harusnya. Sehingga kalau dikatakan bagaimana ibadah ini diterima oleh Allah, tentu ada muqaddimah. Maka sering sekali ulama membuka sebuah bab dalam sebuah kajian tentang usul salasa. Dan ini saya yakin sekali ditekankan oleh para asatidz di tempat ini. Mengenal Allah dengan benar, mengenal Nabi Muhammad dengan benar, mengenal Islam dengan benar. Karena kalau tidak, berapa banyak orang yang mengaku hamba Allah dan dia beribadah kepada Allah tanpa dia mengenal Allah dengan benar. Ya. Antum sudah sholat? Sudah, Ustaz. Betul, alhamdulillah, Ustaz. Kepada siapa antum sholat? Ya ke Allah, Ustaz. Hadap kiblat. Allah, betul, betul. Siapa Allah? Ya siapa ya? Begitu. Ya siapa Allah? Ya Allah. Iya Allah, ya Allah. Saya tahu juga Allah, ya Allah. Itu kenapa huruf Allah itu alif lam lam ha? Bacanya Allah kan, alif lam lam ha, iya. Tapi kan itu bukan Allah, itu kan benda. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan sesuatu pun, betul. Makanya di negeri kita ada orang bilang Allah di awan, alif lam lam ha. Allah di badan ikan lohan. Allah di telur. Allah ada di tengah laut. Allah di mana-mana, gitu. Itu huruf Arab. Siapa yang bilang Allah alif lam lam ha? Itu pasca aribah musta'ribah ditetapkan huruf-huruf Arab. Zaman Nabi Nuh dulu, Sam dan lainnya belum ada itu alif lam lam ha. Itu bahasa Arab. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan bismillah, beliau menerjemahkan makna Allah. Allah alif lam lam ha tadi, Allah ilah wa walah. Jadi Allah ilah wa wa'ala. Seperti sijil, sinju, wajillu. Tanah yang terbakar dan keras. Allah ilah wa wa'ala. Allah lafzuz zalalah. Yang berhak diibadahi dengan benar. Dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wa wa'ala. Tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Kenali Allah. Sehingga kau tahu sekali bahwa sholat yang kau lakukan bentuk persembahanmu hanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan seterusnya. Katakan ya Muhammad, katakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillah.
Dalam sebuah riwayat dikatakan kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Maka kalau dikatakan seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya, iya, kita yang butuh ibadah, bukan Allah yang butuh ibadah kita. Senyum, kenapa ente senyum aja? Ini hari Allah untung nih, Tat. Allah untung. Yang sholat penuh gitu ya. Ente yang untung, makin banyak jamaah makin beruntung. Kok Allah yang untung? Anda sholat, Anda nggak sholat, nggak ngaruh sama Allah. Sholat, surga disiapin. Nggak sholat juga, Allah butuh bahan bakar. Wukuduhan naswal hijaroh. Jadi jangan anggap Allah tuh senang kalau kita sholat, terus Allah tuh nggak senang kalau kita nggak sholat. Untuk Allahnya tidak. Karena sudah ada komitmen tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba mulai kita pahami bahwa ini persembahan kita. Inna sholati, sholatku walaupun berjamaah. Wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku secara umum, wa mamati, kematianku nanti lillah, hanya untuk Allah. Sekarang kalau kamu kenal Allah, maka kamu akan bertanya, kenapa Allah ciptakan dirimu dengan kalimat ahsanut taqwim? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan kamu ahsan. Ahsan itu terbaik, karena kalau hasan itu baik, kalau ahsan ya terbaik. Orang sono bilang more better than, lebih gitu loh, the best. Padahal kalau dibilang manusia ini terbaik, Ustaz, ya kan ada makhluk lain yang tercipta juga sama untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, betul? Jin pun tercipta untuk beribadah. Kenapa ahsanut taqwim itu cuma milik manusia? Ini masih hanya Allah. Makanya diutuslah Nabi sir'atan wa minhajan, ini Rasul. Ya, diutus pada setiap Nabi ini, setiap umat seorang Rasul untuk mengajarkan kaifiatul ibadah. Rekomendasi Allah ya Muhammad untuk hambanya di akhir zaman ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka banyak ayat yang menjelaskan ke kita nih kalau masalah yang satu ini nih. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasr ayat 10, ayat 7 ya, dikatakan bahwa apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang dilarang jauhkan sudah. Cuma kan itu cuma untuk orang yang beriman dengan para rasul, yang memang dia nggak ngalamin ketemu Rasul. Kalau dia nggak beriman, susah disuruh nyontoh Rasul. Udah dibilangin, Pak, Bu, jangan lakukan ini. Allah nggak perintahkan, Nabi nggak contohkan, jangan. Ibadah itu ikhlas hanya untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan, udah. Dengan mudah dia berkata, tapi bagus, begitu. Iya mungkin bagus menurut Anda, tapi ini ibadah hukumnya sudah baku. Ya sudah selesai, Nabi diutus, sempurna sudah agama. Ya bahkan dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jangan. Allah enggak perintahkan, Nabi enggak contohkan. Sudahlah, janganlah. Kata guru saya bagus. Iya, sebaiknya janganlah. Karena harus ada perintah Allah dan contoh Rasulnya kalau sebuah ibadah. Kalau enggak ada enggak baik, Pak, Bu, jangan. Ya udahlah, Ustaz lah, masing-masing, Dad. Gini aja, Dad. Rasul kita. Cuma belum sampai ke situ aja ngomongnya gitu loh. Lawang dia dibilang Allah enggak nyontohin, enggak perintahkan Nabi enggak contohin, dipaksain, betul? Baik menurut saya, ini kan bahaya sekali. Mengemas sebuah ibadah yang Allah perintahkan, kita tercipta untuk itu dengan cara menurut kita, ini kan rusak. Ya, makanya kita perhatikan di negeri kita beragam nih orang beragama. Apalagi berhasilnya beranda mengkup dengan bahasa-bahasa kelompok-kelompok tertentu.
Orang menegakkan sunnah puasa ini sebentar lagi dengan melihat bulan. Ya, siapa yang nyuruh? Allah, aman syahida minkum syahr falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan, puasa. Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Pasti NU. Rasul NU dari mana gitu ya? Pasti pemerintah. Rasul yang ngomong. Allah yang bilang tuh ya. Al-Baqarah 184 185 itu ya. Dia bilang kelompok NU. Ketika tertutup mendung ya sudah kita menggunakan hisab lah. Karena memang hadis sahihnya mengatakan wa in ghamma 'alaikum fa'qbilu sa'ban salasin. Sempurnakan Sa'ban 30 hari. Muhammadiyah. Rasul Muhammadiyah. Jadi kita terbiasa mengekuk agama dengan kelompok. Padahal agama bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, itu organisasi. Agama apa? Inna dina indallahil Islam. Nggak usah jauh-jauh kita kembali ke zaman Rasul, kejauhan. Sekarang aja antum datang ke Madinah tanya, itu organisasi ada gak? Bingung mereka. Karena memang Islam bukan itu organisasi. Itu organisasi. Jadi tolong jangan organisasikan Islam. Sehingga nanti kita akan mengekuk agama. Agama umum. Inna dina indallahil Islam. Agama ya Islam. Rujukannya apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Jadi siapapun yang berkata tentang agama berkait dengan apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, dan sahabat pun melakukan, sami'na. Siapa yang suruh? Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallah wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum kecuali mengatakan sami'na wa ta'ala. Ahwadaddin, inilah agama. Maka dia kenali Allah dengan rububiyahnya. Yani rububiyah artinya perbuatannya. Dia kenali Allah dengan asma wa sifatnya, nama-namanya. Dia kenali Allah dengan uluhiyahnya, beribadah hanya untuknya. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah ini, ketika gurunya mengatakan tauhid itu 3, kata Ibnu Qayyim, aku memandang dengan 2 kacamata tauhid. Kalau sekarang kejadiannya nggak tahu dah. Tapi kalau antum pelajari cara berpikirnya Ibnu Qayyim ini membaguskan pemikiran gurunya. Salut saya sama beliau. Kacamata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melihat tauhid itu dalam 2 segi kacamata. Ketika gurunya mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, beliau mengatakan tidak, tauhid 2. Yang pertama, tauhid ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah wal isbat. Yang kedua, tauhid tolab wal qasdu. Ma'rifah wal isbat, ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Mengenal Allah dengan perbuatannya, menetapkan dengan namanya. Ada 2 tauhid di sini. Tolab wal qasd, yakni meminta dan menyampaikan maksud dengan uluhiyahnya. Paham kita mulai, bahasanya luas sekali. Dia kenal Allah. Yang kedua, dia kenal Nabi Muhammad dengan benar. Karena bagaimana kau bisa beribadah tanpa sunnah? Habis Ustaz, kalau saya bahas hadis ruwet. Ada yang dhaif, mungkar, ada yang hasan, marfu, mursal. Aduh, bingunglah hadis lah. Saya mau mendingan Quran Ustaz. Lagi kan Quran itu kalamullah Ustaz. Ya, Allah akan jaga Quran sampai kiamat nanti. Allah muliakan Quran dengan Muhammad dan lain sebagainya. Itu yang kamu bahas itu hadis semua. Ya, sehingga nggak bisa kamu beragama tanpa sunnah, tidak bisa. Contoh yang paling gampang sajalah. Kita sholat. Kita tahu hukum sholat ya, ada rukun syarat sholat. Yani rukun sholat itu niat menghadap kiblat, berdiri, takbiratul ihram. Kita lihat takbir yang ada saja. Kalau kita nggak nyontoh Rasul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah dan seterusnya. Udah berapa model takbir itu? Nabinya berapa? Mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Sementara boleh gak sholat tanpa takbir?
Simpel loh bahasanya. Ini kan nggak main-main. Dan kita nggak pernah mendalami ini. Sehingga sholat yang kita lakukan ini nggak maksimal seakan-akan. Ima kita tidak kenal Allah, kita nggak pernah mencontoh Rasul. Padahal amr loh, Nabi mengatakan perintah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Gimana ngelihatnya Ustaz? Kan zamannya jauh sekali. Ya kan kita bisa ngelihat dari apa yang Nabi katakan. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajiz. Kembalilah ke sunnahku dan sunnah para sahabatku. Nah, bagaimana mengetahuinya? Lihat orang yang dekat sama Rasul. Namanya Anas bin Malik, pembantu Rasul. Lihat orang yang dekat sama Rasul, Abdullah bin Umar yang sering digandeng dan dibonceng. Lihatlah kekasih hatinya Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari mereka jelas sekali. Karena Rasulullah yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah. Nabi mengangkat tangan setiap rakaat. Adatan nahwa mangkibai audhunai. Terkadang beliau mengangkat sejajar dengan bahu, kadang dengan telinga. Yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan, yufarrij sekedar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa waddu'ahu fi sadri, kata Anas, diletakkan di sadri. Sadrun ma'idah batnun, dada lambung perut fi sadri. Fakana kafahil yumna fawqa zahri kafahil yusra. Telapak tangan kanan di atas punggung telapak kiri, wa adatan yakbit, terkadang mencengkram. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Selesai. Udah nggak ada yang perlu diputer, taruh samping mana, udah nggak perlu dah. Kira-kira mau komplain juga harus sampaikan dalil ya, karena memang agama ini dalil. Ya, agama ini adalah dalil. Seperti itulah bahasa agama. Nah, bicara nanti puasa semua sama. Ternyata memang syarat diterimanya agama kita kepada Allah di sini benar-benar mengenal Allah dengan cara yang benar dan mengenal Nabi Muhammad dengan cara yang benar sampai kita mengetahui itulah indahnya Islam. Baru kita paham usul yang ketiga, mahwal Islam. Apa itu Islam? Islam artinya istislamu lahu bitauhid wal yanqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ya ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Maka salat, ibadah apapun yang dia lakukan kalau lillah, hanya untuk Allah fokus. Apa kata Allah? Ana aghna syurakai ani syirki. Man amila amran asraka fi ghairi ma taraktu syirkahu. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Jadi kalau orang sudah bersekutu denganku, bersekutu dengan yang lain, ku tinggalkan perbuatan dan pelakunya. Tidak ada manfaatnya. Ibadah cuma sekedar gugur kewajiban. Iya, karena hatinya nggak mu'allaq, nggak terikat. Ini yang ditafsirkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali. Beliau mengatakan bahwa al-musyaratah itu penting sekali dalam ibadah. Tingkatan tazkiyatun nafs dalam kitabnya itu mengatakan bahwa tingkatan pesucian jiwa yang pertama, kalau kamu pengen suci jiwamu karena ibadah yang kau lakukan, betul ibadahmu hanya untuk Allah, musyaratah. Apa itu musyaratah? Mengikat diri dengan Allah. Ya. Mengikat dengan Allah. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Ini yang perlu dirapikan. Kita nggak pernah tahu nanti kita jadi apa, anak kita jadi apa. Tapi kalau dasarnya sudah bagus, musyaratahnya cakep, nggak usah bingung. Ya, terikat hatinya dengan Allah. Ini akan menjadi pemuda yang terikat dengan masjid hatinya. Pejabat yang terikat dengan agamanya. Sesibuk apapun dia, kalau azan sudah berkumandang, hayya 'alas shalah. Udah. Hayya 'alal falah. Mari sholat, mari menang. Udah nggak ada kesuksesan tanpa sholat lah. Hatinya bergetar. Boleh baju kita beda, boleh. Ada yang pakai gamis, ada yang pakai koko, ada yang pakai blue jeans, ada yang pakai jaket kulit, enggak apa-apa. Jangan gara-gara baju pada berantem.
Orang Islam pakai blue jean. Emang kenapa? Orang Islam pakai jaket kulit. Emang kenapa? Islam tuh pakai koko. Antum yang bodoh. Koko dari bahasanya udah nggak Islami, betul? Islam pakai koko. Islam bahasa Arab, koko bahasa Cina udah nggak nyambung, betul? Nggak, jangan kau paksakan, jangan. Makanya kalau kita duduk di majelis para masyayikh di Mekah, di Madinah, kita bisa ngelihat nanti keragaman manusia dari tiap negara yang berbeda. Tapi apa? Akidah mereka satu. Kemuliaan Islam. Ini kadang-kadang kita memandang agama orang dengan ukuran agama kita. Ini sangat-sangat disayangkan sekali dalam agama. Tidak diperbolehkan dalam Islam seperti itu. Kemuliaan agama berkait dengan apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Dia paham Islam. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan dia berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Bukan cuma anda berbuat syirik, berlepas diri. Tasyabuhnya tidak ada. Enggak mau menyerupai dia. Jadi kalau bahasa ulama, contoh lah ya. Ini kan lagi ngetren zaman cincin nih sekarang, betul? Tukang kesrek di mana-mana, betul? Ngesrek aja gitu ya. Ya boleh lah. Itu membuktikan negeri ini kaya. Batunya aja mahal ya. Minyaknya di dalam bumi dan di luar bumi, betul? Tambang dan sawit. Masya Allah ya. Negeri ini kaya. Tapi beras dari plastik cuma di negeri ini doang gitu ya. Semoga Allah muliakan negeri ini insya Allah ya. Ya, dia tahu kalau hukum orang Islam tidak boleh pakai emas, betul? Maka kalau ada cincin yang bukan emas tapi menyerupai emas, ulama nggak mau pakai. Kenapa? Tasyabbu bil haram, begitu bahasanya. Nggak mengatakan haram, ulama antum perak di sepuh emas boleh, cuma ulama nggak mau pakai gitu loh. Kenapa? Karena Rasul sudah nggak suka dengan yang seperti itu, maka menyerupainya pun tidak. Begitu bahasa ulama. Ya. Jadi kehati-hatian, apalagi kita Syafi'iyah Indonesia ini kan, pengikut Imam Syafi'i, betul? Imam Syafi'i itu sangat hati-hati. Ini Masya Allah ulama yang jenius. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini kehati-hatiannya tinggi sekali. Baik, namun bukan membatasi hukum. Seperti itulah bahasa beliau. Idza shahal hadis bahwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Ya, itu sulus salasah. Sehingga kalau disimpulkan, perkataan dari beliau, Syekh Salim tadi mengatakan, musyaratah mengikat diri dengan Allah. Jangan kita ibadah tanpa ikatan. Bagaimana kita mau merasakan manisnya iman kalau nggak terikat sama Allah? Dalam sebuah riwayat Muslim dikatakan, talasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang menyebabkan orang merasakan manisnya iman, indahnya bercumbu dengan Allah dengan ibadah. Ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang yang lainnya. Nah, udah nggak peduli dah. Sepenting apapun dunia, kalau Allah yang manggil, udah dia tinggalin. Umar bin Khattab itu nggak malu mentalak dunia. Umar bin Khattab itu khalifah, pemegang 3/4 dunia, nggak pernah terlambat sholat. Coba contoh beliau. Cuma sekali dia terlambat sholat asar. Ketika dia datang masbuk, selesai sholat, dia maju ke depan. Dia bilang sama umat, wahai bangsaku, wahai masyarakatku, ketahuilah aku Umar bin Khattab, pemimpin kalian telah berbuat lalai. Aku terlambat sholat asar. Dikarenakan pekerjaanku, kebunku yang luas, pegawaiku yang banyak. Tapi aku berjanji di hadapan kalian semua, dengarkan. Mulai sekarang, kebunku itu kuwakafkan untuk negeri ini. Don't try it at home, gitu ya. Nggak bakal kuat kita nyontoh dia ya. Bapak terlambat sholat, Pak. Aduh, yang belanja banyak, tas. Tapi mulai sekarang toko saya wakafin. Ada yang nyambit dari dalam rumah. Putra, istrinya ngomel. Makanya saya bilang jangan dicoba dulu ya. Itu Umar, kita bukan Umar. Mencontoh beliau boleh. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Nah jamaah yang Allah muliakan, Islam itu indah.
Islam itu indah sekali. Maka kalau kita nggak pahami Islam dengan cara yang betul, kesulitan bakal kita dapatkan. Nah, ibadah bisa diterima oleh Allah kalau rukun dan syaratnya betul. Secara umum musyaratah. Kita masih panjang kajian yang lain, mungkin bahasannya nggak bisa fokus dalam hal ini saja, mendetail. Tapi secara umum dikatakan bahwa ibadah itu ada rukun dan syaratnya. Ya rukun ibadah ya ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syaratnya itu mengikat diri dengan Allah. Karena orang yang mengikat diri dengan Allah ini akan melakukan muraqabah, pengawasan diri. Ya Allah, orang yang biasa sholat subuh berjamaah tinggal di sebuah tempat yang nggak ada masjid, kayak ada yang hilang loh. Antum biasa Senin Kemis, terus antum nggak berpuasa, kayak ada yang hilang. Antum biasa berbuat sebuah kebaikan kemudian tidak, kayak ada yang hilang. Antum biasa pulang kampung nemuin orang tua, sekarang nggak, kayak ada yang hilang. Kenapa? Karena agama butuh kebiasaan. Dan Islam agama yang mendidik anak-anak ini untuk membiasakan ibadah. Adibu auladakum fis sab'in. Ajarkan adab anak kamu umur 7 tahun, ajarkan dia sholat. Padahal 7 tahun belum wajib sholat, ajarkan dulu. Kalau 10 tahun nanti dia tidak sholat, pukul. Padahal hukum Islam mana, mazhab mana yang sepakat mengatakan 10 tahun itu wajib sholat? Tidak ada. Belum balik. Jangan salah terjemah. Bukan berarti 10 tahun itu anak dipukul boleh dipukul. Bukan begitu terjemahannya. Ada orang ngasah kayu rotan, kesrek. Kenapa? Anak besok 10. Gitu. Ini salah sekali. Maksudnya kalau dari 7 tahun dibiasakan sholat, 10 tahun, 3 tahun terbiasa, tidak mungkin dia tinggalkan sholat. Itu yang dimaksud. Ya, jadi agama butuh kebiasaan. Ayo budayakan bangun pagi. Ayo budayakan sholat berjamaah. Ayo budayakan absus salam. Ayo budayakan mendoakan pemimpin. Ayo budayakan memuliakan orang lain. Ini sebuah kemuliaan. Karena agama lebih pada aplikasi kehidupan. Nabi mengatakan bu'istu li utammima makarimal akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan yang disampaikan manfaat buat anak pribadi dan jamaah sekalian. Mungkin kita ada waktu dan aktivitas yang lain atau mau berdialog pun silakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Mungkin ada yang mau bertanya? Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja, kelas. Nggak ada. Khair insyaallah ya. Mudah-mudahan manfaat yang anak sampaikan buat anak pribadi dan jamaah sekalian. Minta maaf pada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.